Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dan salam bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sekilas sejarah bimbingan dan konseling. Kita bisa mengetahui bagaimana bimbingan konseling itu lahir, kemudian sampai di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kalau kita bicara tentang bimbingan dan konseling, sebenarnya secara tidak langsung telah ada atau secara implisit itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu kala saat manusia ada di bumi ini, ya, saat manusia ada di bumi ini dan membutuhkan bantuan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Manusia ada, konsep membantu sudah ada, ya. Jadi bila seseorang saat berburu pada zaman dahulu, kemudian salah satu terluka, kemudian orang tersebut memberikan bantuan kepada yang terluka. Nah, ini sebenarnya sudah ada proses bantuan, ya, proses bantuan yang nanti menjadi cikal bakal bimbingan konseling, ya. Bimbingan konseling sendiri sebenarnya ilmu pengetahuan yang masih sangat muda, ya. Nah, kelahiran bimbingan konseling tidak terlepas dari perkembangan disiplin psikologi, ya, pada abad 19 saat William Wundt ini bisa ditelusuri di video saya yang pertama, ya. Abad 19 saat William Wundt mendirikan sebuah laboratorium di Leipzig, Jerman, ya. Psikologi lahir, kemudian nanti dalam perkembangannya nanti berkembang dengan aliran fungsionalis, ternyata tidak diterima William Wundt, kemudian berkembang di Amerika karena di Amerika ini lebih menyukai pada saat itu ilmu yang terukur, sehingga kemudian lebih banyak kalau di Amerika itu aliran psikologinya adalah aliran behavioristiknya. Nah, bimbingan konseling lahir sebagai bimbingan karir pada awalnya, ya. Jadi bimbingan karir atau vocational pada era revolusi industri di Amerika, ya. Ya, tepatnya pada awal abad 20, yaitu pada tahun 1908, ya. Walaupun sebenarnya ada banyak tokoh-tokoh, ya, di antaranya adalah Davis, Merrill, kemudian Weaver, Godwin, kemudian Reed. Nah, ini di antara yang menguji coba mengimplementasikan bimbingan vocational di beberapa sekolah. Namun demikian, Pearson lah yang kemudian disebut sebagai bapak bimbingan, ya, sebagai father of guidance, ya. Yang karena apa? Beliau mengembangkan Boston Vocational Bureau untuk membantu remaja mengambil keputusan karir yang mempunyai kontribusi seperti mendirikan vokasional di Boston, biru vokasional di Boston, kemudian menulis buku Choosing Vocation, yang kemudian melalui buku ini berhasil mengidentifikasi dan mengenalkan profesi baru untuk membantu orang lain, sehingga dia terkenal sebagai Father of the Guidance Movement in American Education, tepatnya pada tahun 1913, yang muncul sebuah gerakan bimbingan bagi anak-anak muda yang belum berpengalaman bekerja, yang diwadahi oleh National Vocational Guidance Association, yang kemudian istilah guidance atau bimbingan menjadi label yang populer dalam gerakan konseling di sekolah-sekolah yang hampir kurang lebih 50 tahun, ya. Banyak tokoh-tokoh yang mempelopori gerakan bimbingan konseling sehingga sangat berpengaruh terhadap sejarah bimbingan dan konseling, ya. Namun sekali lagi yang disebut sebagai father of guidance ini person ini.
Kemudian dalam kurun waktu seperempat abad ya, seperempat abad 20 ya, dua perkembangan signifikan dalam psikologi mempengaruhi perkembangan gerakan bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu pengenalan dan pengembangan tes psikologis standar yang diberikan secara kelompok dan gerakan kesehatan mental. Perubahan ini dimulai sejak tahun 1905 ketika psikolog Prancis Binet dan Simon memperkenalkan tes kecerdasan untuk pertama kali, yang kemudian tahun 1916 versi terjemahan dan revisi diperkenalkan oleh Terman dari Universitas Stanford, dan tes kecerdasan ini populer di sekolah-sekolah. Pada tahun 1920-an di kalangan pendidik profesional terjadi sebuah gerakan progresif yang membuka terobosan baru bagi sebuah era pendidikan. Banyak konselor pada masa ini yang mengakui dalam perspektif pendidikan progresif, siswa dan guru semestinya membuat rencana bersama-sama bahwa lingkungan sosial anak semestinya diperbaiki, bahwa kebutuhan dan keinginan perkembangan siswa semestinya diperhatikan, dan bahwa lingkungan psikologis ruang kelas mestinya positif dan menguatkan. Pada tahun 1920-an ini pula program bimbingan yang terorganisasi mulai muncul dengan frekuensi tinggi di jenjang SMP ya, lebih intensif lagi di SMA dengan pengangkatan guru BK. Bimbingan dan konseling di jenjang SD juga mulai tampak akhir 1920-an dan awal 1930-an, dipicu oleh tulisan-tulisan dan usaha keras William Burhan menekankan guru untuk memajukan kesehatan mental anak yang memang diabaikan pada era itu. Dengan keberhasilan gerakan pada tahun 1920-an ini, banyak pihak mulai mengakui manfaat gerakan bimbingan. Maka pendukung gerakan mulai memikirkan program bimbingan siswa dapat disediakan di setiap jenjang dari SD sampai SMA. Nah, ini beberapa hal ya, makanya kemudian permulaan bimbingan konseling di Amerika dirintis oleh usaha perorangan ya, dan pihak swasta, baru kemudian dalam perkembangannya diurus oleh pemerintah. Adapun perkembangan layanan bimbingan konseling di Indonesia ini dimulai di sekolah dengan inisiatif dari pemerintah itu tahun 1960 ya. Jadi pada tahun itu telah terdapat pemikiran untuk mendirikan satu bimbingan dan konseling. Dan hal ini merupakan salah satu hasil konferensi yang diadakan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Malang ya, tanggal 20 dan 24 Agustus tahun 1960. Nah, pada tahun 1964 IKIP Bandung dan IKIP Malang kemudian mendirikan jurusan dengan nama bimbingan dan penyuluhan ya. Jadi pada awalnya didirikan jurusan bimbingan dan penyuluhan ya. Kemudian pada tahun 1971 berdiri proyek perintis sekolah pembangunan atau disebutkan dengan PPSP pada 8 IKIP, yaitu IKIP Padang, IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, IKIP Semarang, IKIP Surabaya, IKIP Malang, dan IKIP Manado. Yang melalui proyek ini bimbingan dan penyuluhan dikembangkan, juga berhasil disusun pola dasar rencana dan pengembangan bimbingan dan penyuluhan pada PPSP. Kemudian pada tahun 1975 ini lahir kurikulum untuk sekolah menengah, dan di dalamnya dimuat pedoman bimbingan dan penyuluhan ya. Jadi pada waktu awal ini di sekolah pun namanya bimbingan dan
penyuluhan. Secara formal, bimbingan penyuluhan ini telah dilaksanakan di sekolah pada tahun 1975. Namun dalam perkembangannya kurang begitu memuaskan, sehingga kurikulum 1975 yang berisi bimbingan dan layanan konseling sebagai salah satu wilayah layanan dalam sistem persekolahan mulai dari jenjang SD sampai dengan SMA, yaitu pembelajaran yang didampingi layanan manajemen dan layanan bimbingan dan konseling. Ya. Jadi mulai tahun 1975 berdiri bimbingan konseling diberlakukan. Ya. Kemudian tahun 1975 ini berdiri Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia yang disebut dengan IPBI. Kemudian tahun 1984 memasukkan bimbingan karir di dalamnya. Nah, kemudian tahun 1993 lahir SK Menpan tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, yang dalam pasal 83 disebutkan tugas pokok guru adalah menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis hasil, dan menindaklanjuti program bimbingan. Nah, di dalam SK kemudian lahir pula SK Mendikbud nomor 025/1995, di mana istilah bimbingan dan penyuluhan diganti menjadi bimbingan dan konseling sekolah. Ya. Ini awalnya secara resmi, ya, walaupun mungkin di awal sebelum SK Mendikbud ini penggunaannya disebut bimbingan penyuluhan, walaupun terkadang silih berganti juga sering disebut dengan bimbingan konseling. Namun kemudian dengan adanya SK Mendikbud nomor 025 ini secara resmi bimbingan dan penyuluhan diganti menjadi bimbingan dan konseling di sekolah. Lalu apa tujuan pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah itu? Nah, ini adalah tujuannya, yaitu pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional yang termaktub dalam sistem pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah sejarah singkat mengenai bimbingan konseling baik di Barat maupun di Indonesia. Saya kira ini masih begitu singkat karena memang ilmu bimbingan konseling itu masih relatif muda, sehingga perlu dikembangkan lebih jauh lagi. Saya kira itu untuk pengantar sejarah bimbingan konseling, ya, mata kuliah bimbingan dan konseling. Saya kira cukup. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam bahagia.